Shalom smart people, ya, kita berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk belajar dari kisah tokoh yang ada di Alkitab yang sangat terkenal, banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Dia adalah Musa. Saya akan membacakan di dalam Keluaran 2 ayat pertama sampai yang ke-10. Di mana judulnya itu Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Musa ini adalah seseorang yang dipilih oleh Allah. Sejak dia lahir, itu Tuhan sudah menata hidupnya. Jadi udah disetting sama Tuhan tuh. Perlindungan Tuhan itu nyata atas diri Musa ini. Sejak dia masih bayi. Jadi pada saat itu Raja Firaun melihat bahwa bangsa Israel ini sangat banyak jumlahnya. Sehingga mereka khawatir dengan pertambahan jumlah penduduk yang pesat itu. Mereka berusaha menekan bangsa Israel ini. Mereka berusaha mempekerjakan bangsa Israel ini dengan kerja paksa yang sangat berat. Tetapi semakin ditindas, justru bangsa Israel ini jumlahnya semakin berkembang dengan pesat. Sehingga muncullah kekhawatiran, ketakutan dalam diri mereka,
Dan Raja Firaun ini memberi perintah kepada bidan-bidan yang menolong melahirkan perempuan-perempuan Israel untuk melahirkan itu. Nah, jadi kalau sudah diperintahkan kalau sampai yang lahir itu anak laki-laki, itu harus dibunuh. Tetapi kalau anak perempuan nggak apa-apa, karena dinilai perempuan itu sosok yang lemah gitu ya, yang nggak bisa berkarya, nggak bisa memberontak, tidak membahayakan posisinya. Tetapi bidan-bidan ini mereka mempunyai roh takut akan Allah. Sehingga mereka nggak mau bunuh bayi-bayi yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Israel. Mereka beralasan bahwa ketika dia datang, perempuan Israel ini udah melahirkan bayinya. Pokoknya mereka mempunyai alasan gitu ya, supaya tidak dipersalahkan. Nah, pada akhirnya karena bidan-bidan ini dilihat oleh Raja Firaun tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Raja Firaun ini memerintahkan rakyatnya. Jadi langsung diberi mandat kalau sampai mereka melihat ada bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Israel, itu langsung dibunuh. Tetapi kalau perempuan nggak apa-apa. Nah, ketika Musa ini lahir, ibunya itu melihat bahwa parasnya Musa ini elok gitu ya. Sehingga dia merasa sayang jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap anaknya. Dia mencintai anak ini. Sehingga dia berusaha untuk menyembunyikannya, dikatakan itu 3 bulan lamanya. Bayangkan, seorang bayi yang masih nggak bisa diberitahu seperti orang dewasa, di mana dia itu kalau bayi itu pasti sering menangis gitu ya. Nggak bisa dilarang gitu, dibilangin jangan nangis, diem aja gitu ya, nggak bisa gitu. Tetap dia itu ya menangis, apalagi tangisan bayi itu kencang gitu ya. Tapi kok bisa selama 3 bulan itu nggak ketahuan. Nah, karena rasa cinta orang tuanya terhadap Musa, itu mereka pasti melakukan berbagai macam cara gitu ya, untuk melindungi Musa sehingga jangan sampai ketahuan kalau ada bayi laki-laki di rumah mereka. Nah, rasa cinta itu bisa membuat seseorang melakukan segala sesuatunya, segala daya upaya untuk melindungi orang yang dicintainya. Jadi mungkin kalau ibu-ibu yang mempunyai anak gitu ya, mencintai anaknya, mereka pasti berusaha melakukan sebisa mungkin untuk menyenangkan hati anaknya, untuk melindungi anak-anaknya. Meskipun mungkin kadang ya, kalau seharian udah kerja, capek gitu. Tapi ketika anaknya ngajak bicara, cerita, A, B, C, D, itu meskipun ngantuk itu masih bisa bertahan demi mendengarkan cerita. Meskipun mungkin kadang nggak konsentrasi penuh ya, tetapi bisa bertahan. Itulah rasa cinta. Ya. Nah, di mana mungkin juga orang tuanya Musa ini memberi baju gitu ya, baju bayi dikasih warna pink gitu ya, biar kelihatannya itu ini seorang bayi perempuan. Mungkin aja ya, karena nggak diceritakan di sini bahwa ini caranya untuk
supaya nggak ketahuan itu selama 3 bulan itu bagaimana, nggak diceritakan. Tetapi itulah yang menurut saya itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya, ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Kalau nggak ada perlindungan Tuhan di dalamnya, itu sangat besar kemungkinannya ketahuan. Karena kalau rakyat yang diperintahkan gitu ya, untuk membunuh bayi laki-laki, pasti itu di-sweeping ya, disatroni gitu ya rumah-rumah itu. Mereka dengan sedaya upaya itu berusaha menyelidiki gitu. Nah, kok bisa lolos ini? Nah, tetapi ketika dilihat itu ada masanya mereka itu masih bisa melindungi Musa. Tapi setelah usianya 3 bulan ke atas, mereka merasa bahwa Musa ini nggak bisa lagi disembunyiin di dalam rumah. Sehingga mereka menaruh bayi Musa ini ke dalam peti. Dan peti ini dihanyutkan gitu ya, di tepi sungai Nil. Nah, ketika dihanyutkan, kok ya nggak terjadi apa-apa. Nggak, nggak keguling gitu petinya itu. Sehingga bayinya tercebur. Tapi justru berjalan dengan lancar dan ditemukan oleh putri Firaun. Kan bisa aja ya ketika bayi itu hanyut, yang pertama kali melihat itu mungkin dayang-dayangnya putri Firaun, nggak ada putri Firaunnya. Sehingga mungkin kalau melihat bayi laki-laki bisa aja dilaporin ke raja gitu. Tapi kok ya waktu itu bisa pas gitu waktunya. Putri Firaun yang menemukan, kemudian putri Firaun ketika melihat ada seorang bayi, dia itu sedang menangis dan mulai timbul belas kasihan, di mana itu Tuhan taruh di dalam hati putri Firaun itu. Dan kita tahu selanjutnya bahwa kakak perempuan Musa yang tadinya mengintai dari jauh, ingin melihat apa yang terjadi dengan adiknya Musa. Begitu dia ngerti Musa ditemukan oleh putri Firaun, dia itu mendekat kepada putri Firaun. Nah, padahal kalau putri Firaun itu pasti ada penjaga-penjaganya ya, orang-orang yang disuruh untuk melindungi sang putri. Cuma dengan gampangnya kakak Musa ini bisa mendekati putri Firaun dan dia bertanya gitu sama putri Firaun, gimana, mau nggak kalau dicarikan inang penyusu gitu ya, untuk menyusui bayi ini. Dan kok ya putri Firaun ini mau, setuju dengan tawaran kakaknya Musa ini. Sehingga akhirnya ibunya Musa ini dipanggil untuk nantinya menyusui Musa. Nah, bisa aja kan kalau putri Firaun ini mencari inang penyusu dari bangsa Mesir, nggak dari orang Ibrani. Tetapi semuanya itu lancar gitu loh. Rasanya kok kebetulan, tapi nggak ada yang kebetulan ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu sudah Tuhan setting. Yang Musa ini itu sudah terlihat perlindungan Tuhan, Tuhan menata itu dari sejak dia bayi. Nah, singkat cerita, Musa dibesarkan di dalam kerajaan Mesir. Dia menjadi salah seorang pangeran di negara Mesir itu. Kenapa kok Tuhan itu menempatkan Musa ya di tengah-tengah orang-orang Mesir ini? Kan
sebenarnya itu jauh lebih mudah gitu ya kalau Tuhan itu meloloskan Musa ini dari incaran orang-orang Mesir gitu. Jadi dilindungi, orang tuanya itu bisa memproteksi, nggak tahu mungkin dibangun di rumahnya ruang bawah tanah atau gimana supaya Musa itu bisa terselamatkan tinggal di tempat itu sampai dia menjadi besar. Tapi rupa-rupanya Tuhan itu punya cara lain, punya pemikiran yang tidak bisa kadang itu dilogika secara manusia. Karena menurut Tuhan yang terbaik pendidikan untuk Musa ini mempersiapkan Musa untuk nantinya menjadi orang yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir itu, yaitu dengan menempatkan Musa di tengah-tengah orang Mesir, di mana dia itu dididik. Di sana itu dia ditempa, dibekali gitu ya. Dia mempunyai modal untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan Musa ini dikatakan itu dia menjadi pemimpin militer di negara Mesir itu. Nah, tentunya banyak pembelajaran, banyak keahlian yang dipunyai oleh Musa ini dalam hal yang dibutuhkan untuk menghadapi sebuah situasi peperangan, sebuah situasi untuk bertahan. Nah, sehingga Musa ini menjadi salah satu tokoh yang sukses di dalam membawa orang Israel keluar dari negara Mesir. Ketika Musa sudah dewasa, ternyata dengan dibesarkannya dia di tengah-tengah keluarga Mesir, itu tidak menjadikan Musa itu lupa akan asal-usulnya. Jadi jiwa solidaritasnya terhadap orang-orang sebangsanya itu masih tetap kuat gitu ya. Ada jiwa seorang pembela di dalam dirinya itu. Nah, ketika Musa itu melihat bahwa ada seorang Ibrani yang waktu itu sedang disiksa ya oleh seorang Mesir ya, dipukul gitu ya. Nah, Musa ini dengan serta-merta itu timbul keinginannya untuk membantu saudaranya ini, orang sebangsanya. Dibunuhlah itu orang Mesir tersebut. Nah, dia menyembunyikannya, dipikir nggak ada yang tahu gitu ya, apa yang menjadi perbuatannya. Ternyata ketika pada keesokan harinya dia melihat ada 2 orang Ibrani yang sedang bertengkar gitu, dan dia menegur salah seorang yang salah. Itu orang yang salah itu mengatakan hal, "Apakah engkau bermaksud membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Nah, di sini mulailah timbul ketakutan di dalam diri Musa. Dan memang pada akhirnya hal tersebut terdengar oleh Raja Firaun. Dan ketika Raja Firaun itu mendengar bahwa Musa ini membunuh orang Mesir, Firaun ini mencari cara untuk membunuh Musa. Jadi rupa-rupanya Musa ini tidak disayangi oleh Raja Firaun. Dia cuma
diterima masuk di dalam keluarga Firaun karena putri Firaun yang mengadopsinya. Tetapi itu tidak menjadikan Raja Firaun itu mengasihi Musa. Sehingga ketika terjadi sebuah masalah, dengan gampang aja Raja Firaun ini memutuskan ingin membunuh Musa. Nah, di situ Musa ini kemudian lari gitu ya ke Midian, di mana di situ awalnya dia bertemu dengan perempuan-perempuan, anak-anak perempuan yang sedang menimba air dan yang mau menimba air, tetapi dihalang-halangi oleh gembala-gembala. Nah, di situ Musa ini karena dia itu memang mempunyai jiwa penolong gitu ya. Dia itu kemudian menolong anak-anak perempuan ini menimbah air, memberi minum kambing domba mereka itu. Sehingga ketika anak-anak perempuan ini kembali ke orang tuanya, mereka bercerita. Ketika ditanyai orang tuanya, "Kok cepat?" Ya, ada seseorang Mesir yang menolong kami. Nah, pada waktu itu dipikir Musa ini orang Mesir karena ya dia dari cara berpakaiannya pastinya juga berpakaian seperti seorang Mesir. Jadi dia terlihat berbeda gitu ya dari orang Israel. Nah, di situ kemudian Musa ini ditampung di rumah salah seorang yang bernama Rehuel, dan kemudian di situ juga Rehuel ini memberikan anaknya Sipora kepada Musa. Gitu ya. Nah, kelihatannya semua berjalan dengan biasa-biasa aja. Tidak ada perkembangan yang berarti gitu ya. Mungkin ketika kita di dalam menghadapi hidup ini ada momen-momen, ada suatu situasi yang terlihatnya itu seperti, "Kok cuma gini aja ya Tuhan? Kok rasanya nggak ada sesuatu yang berarti di dalam hidupku?" Sama itu juga yang terjadi dalam diri Musa. Kelihatannya Musa ini awalnya itu berada menjadi salah seorang pangeran, dia dihormati menjadi pemimpin militer, tapi setelah itu dia menjadi seorang pelarian. Rasanya itu kok dari tempat yang tinggi tiba-tiba aja kehidupannya menjadi biasa-biasa aja. Tetapi itu adalah suatu momen masa rehat buat Musa. Ada suatu masa di mana Tuhan itu nantinya akan pakai Musa untuk melakukan pekerjaannya. Nah, jadi ketika kita merasa mungkin saat ini kok rasanya itu aku nggak ada sesuatu yang istimewa ya yang dikerjakan. Rasanya itu kok kayak menurun ya dari yang tadinya itu mungkin Tuhan pakai dalam hal-hal tertentu. Tapi sekarang ini kok rasanya itu Tuhan itu nggak make lagi gitu ya. Itu kita nggak usah berkecil hati, nanti ada saatnya kita itu akan dipakai kembali seperti busur yang ditarik itu ya. Itu nanti kita akan melesat maju. Sama dengan Musa ini, ketika orang Israel berseru-seru karena begitu beratnya penindasan yang diterima dari orang-orang Mesir.
Tuhan itu mengutus menemui Musa gitu ya. Dia disuruh untuk menemui Raja Firaun gitu ya, untuk meminta izin gitu ya, membawa bangsa Israel keluar. Tapi sebelum itu, Tuhan itu awalnya pertama kali itu menampakkan diri kepada Musa itu melalui di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, di situ ketika Musa ini mau melihat lebih dekat, itu Tuhan itu menyuruh Musa menanggalkan kasutnya. Dia bilang, "Jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu tanah yang kudus." Nah, bukan hanya berarti tanah yang kudus itu cuma tempatnya aja yang kudus. Tetapi di situ Tuhan itu mau mengajarkan kepada Musa untuk menghormati Tuhan, menghormati kekudusannya, di mana Tuhan berada saat itu. Nah, tempat itu menjadi kudus. Ketika Tuhan terus berbicara kepada Musa ya, saya bacakan aja di Keluaran 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Nah, loncat ke ayat ke-10, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Nah, di ayat yang ke-11-nya itu, Musa ini berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Nah, awal ketika Tuhan memanggil anak-anaknya, itu pada umumnya itu akan berkata, "Siapa aku ini Tuhan?" Kita akan merasa itu nggak sanggup, nggak layak gitu ya. Sama seperti Musa ini. Tetapi Musa ini selain dia merasa eh, nggak percaya diri, dia itu juga mempunyai roh perbantahan. Dia mempunyai kepribadian yang di dalam ketidakpercayaan dirinya itu sukanya berbantah gitu ya, ngeyel gitu, bahwa dia ini benar-benar nggak mampu. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-10 itu. Di situ akan terlihat juga bahwa Musa ini masih tetap gitu, ngomong nggak sanggup gitu, nggak mampu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa ini sukanya itu dari awal ketemu Tuhan itu ngeyel gitu ya. Dan ini yang menjadi salah satu sebab nantinya itu membuat Musa ini gagal di dalam mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi salah satu hal yang bisa kita pelajari dari diri Musa ini,
bahwa dia ini seseorang yang setia gitu ya. Jadi rupa-rupanya ketika dia ada di Mesir itu, kan dia ini dididik ya sebagai pimpinan militer. Di mana kalau menjadi seorang tentara, apalagi tentara militer, itu ketaatan, kesetiaan itu sangat diutamakan. Jadi di situ itu dia dibekali oleh Tuhan, belajar. Sehingga dia itu mempunyai hati yang setia terhadap Tuhan. Meskipun ketika Musa ini pada akhirnya bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan penyertaan Tuhan, itu banyak sekali kesulitan yang dialami oleh Musa ini. Jadi orang Israel ini senangnya itu bersungut-sungut, disukanya itu menyalahkan. Jadi waktu pertama Musa ini mengatakan pada orang Israel akan membawa mereka keluar, mereka tadinya senang gitu ya. Tapi ketika Raja Firaun memerintahkan supaya pekerjaan orang-orang Israel, budak-budak Israel ini diperberat, dan itu karena Musa yang ingin membawa mereka keluar, Musa yang menjadi penyebabnya. Mereka itu marah sama Musa. Mereka nggak terima. Dan sampai mereka dibawa keluar pun dari tanah Mesir itu. Ketika mereka sudah melihat ya, banyak mujizat gitu ya, mujizat perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan membelah laut Teberau itu sehingga mereka bisa menyeberang, dan bagaimana Tuhan menunggang balikkan orang-orang Mesir itu sehingga banyak yang mati terbunuh. Itu tidak menjadikan mereka itu percaya, tidak menjadikan mereka itu bersyukur dan mempunyai pemikiran yang baik tentang Allahnya, juga tentang Musa. Saat mereka masuk ke padang gurun, mereka itu ngomel sama Musa. Ini, untuk apa engkau bawa kami ini keluar dari tanah Mesir? Di sana kami bisa makan, tapi engkau bawa kami di sini nih, kami makan apa? Kurang lebih seperti itu ya, orang-orang Israel ini berkata kepada Musa. Tetapi di situ Tuhan buat sebuah keajaiban lagi. Tuhan memberikan manah di waktu pagi hari untuk orang-orang Israel ini makan, dan memberi daging pada waktu senja gitu ya. Nah, sekalipun demikian, ketika mereka berjalan lagi dan tinggal di Rafidim itu, mereka itu nggak bisa minum gitu ya, nggak ada air minum. Mereka ngomel lagi, Musa yang diugrek-ugrek gitu, yang jadi sasaran. Nah, siapa lagi yang jadi sasaran yang terlihat kalau bukan Musa? Nah, di mana Musa ini bertahan, dia tetap setia gitu ya, memimpin orang-orang Israel ini menuju ke tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka gitu ya. Musa enggak melarikan diri. Udahlah Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Umatmu ini tegar tengkuk, umatmu ini enggak bisa melihat kebesaranmu. Aku terus yang disalahkan Tuhan. Enggak, Musa ini bukan pribadi yang seperti itu. Karena dia sudah terdidik dari sejak dia kecil gitu ya. Dia juga terbiasa untuk fleksibel, untuk ngalah, karena dia hanyalah seorang anak angkat, anak adopsi. Tentunya di sebuah kerajaan, itu dia menjadi seseorang yang harus ngalah, dikalahkan gitu ya.
oleh pangeran-pangeran yang lain, pangeran-pangeran yang sah kedudukannya di dalam negara Mesir itu. Nah, sehingga ya udah, dia meskipun demikian, meskipun di tengah-tengah kekesalannya Musa ini ya marah gitu ya. Dia ya sering emosi. Sampai ketika Musa ini menerima 2 loh batu dari Tuhan, 10 perintah Allah itu. Ketika dia turun dari gunung itu, dia melihat orang Israel ini menyembah berhala gitu ya. Yang waktu itu mereka memaksa Harun untuk membuatnya itu membuat sesuatu yang bisa disembah gitu ya. Musa itu saking emosinya ya, udah capek melihat orang Israel ini yang dipertahankan, yang dibela sama dia. Jadi beberapa kali Tuhan itu mau membunuh orang Israel ini karena mereka nggak tahu terima kasih. Tapi Musa ini yang seringkali istilahnya itu membela gitu ya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan nggak jadi membunuh orang-orang Israel ini. Nah, di tengah-tengah itu dia itu melihat bahwa orang-orang Israel ini berlaku serong gitu ya. Sampai saking emosinya 2 loh batu yang dari Tuhan yang ditulis dengan jari Allah itu dibanting gitu. Nah, tapi Musa ini tetap mengasihi orang-orang Israel ini. Dia tetap siap menjadi seorang pembela. Meskipun kalau menurut saya pembelaan yang dilakukan oleh Musa itu kadang itu gak perlu selalu dilakukan. Jadi ada momen kita itu bisa menjadi seorang pelindung, tapi ada kalanya gitu kita harus membiarkan gitu ya, dengan tujuan yang lebih baik. Contoh gitu ya, kalau misal kita ngajarin ya, buat yang mempunyai seorang anak gitu ya, kalau kita ngajarin anak-anak kita itu naik sepeda gitu ya, kemudian di tengah-tengah itu jatuh dari sepedanya. Tapi kita itu, waduh, apa namanya, kok jatuh, kita itu sayang, maksudnya jangan sampai mereka ini luka, gini. Nah, kalau kita tidak membiarkan anak-anak kita itu bersepeda, belajar, dan ada kalanya mereka jatuh, ya mereka nggak akan bisa-bisa naik sepeda. Atau seorang bayi yang belajar berjalan, merangkak belajar berjalan, itu kan pasti ya jatuh bangun jatuh bangun. Tapi kalau kita tidak membiarkan mereka jatuh, itu ya mereka nggak akan bisa-bisa berjalan. Nah sama, karena Musa ini terlalu melindungi orang Israel, sehingga orang Israel ini semakin menjadi-jadi. Mereka ini tidak mempunyai karakter yang baik gitu ya, nggak pernah belajar dari kesalahannya, nggak pernah melihat kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini pada titik-titik tertentu, Musa itu akhirnya memilih jalan yang salah gitu ya. Di tengah karakter-karakternya yang baik, Musa ini juga mempunyai sebuah kelemahan-kelemahan yang dia enggak dengan cepat membereskannya gitu. Nah, tetapi Tuhan itu tetap
melindungi Musa karena Tuhan sendiri yang pilih. Nah, di dalam kisah Miriam dan Harun itu ya, itu kan Musa itu ditegur gitu, berkenaan dengan perempuan Kus. Jadi Musa ini sebenarnya nggak boleh menikah dengan perempuan Kus, tapi karena itu melanggar adat istiadat gitu ya. Itu melanggar peraturan yang ditetapkan gitu. Nah, tetapi ketika Miriam dan Harun menegur Musa, itu justru Miriam dan Harun ini yang mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bahkan Miriam ini mendapat tulah dari Tuhan, kena kusta gitu ya. Seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang sudah banyak berkorban, yang sudah banyak berjuang di dalam dia memimpin apapun yang ditugaskan oleh Tuhan, itu mendapat kekebalan diplomatik dari Tuhan. Jadi ketika dia salah, itu Tuhan tidak membiarkan orang lain, orang-orang yang ada di bawahnya menghakiminya. Ketika seorang pemimpin yang salah, itu urusannya itu dengan Tuhan sendiri, bukan dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, di sini tapi karena Musa itu dikatakan itu bahwa Musa itu mempunyai hati yang lembut gitu ya. Ketika Miriam kena kusta dan Harun memohon pada Musa supaya berseru sama Tuhan, Miriam ini disembuhkan. Musa ini mengampuni Miriam. Bahkan Musa ini memohonkan pada Tuhan supaya Miriam ini disembuhkan dari sakit kustanya. Nah, betapa kita lihat bahwa Musa ini mempunyai hal-hal yang baik. Dia ini seseorang yang mudah marah, mudah terluka. Tetapi dia juga seseorang yang mudah luluh hatinya, mudah memaafkan orang lain. Tapi karena Musa ini mempunyai karakter gitu ya, seorang pemarah, seseorang yang suka berbantah sama Tuhan, yang menjadikan dia itu tidak mempercayai Tuhan gitu ya, kurang mempercayai Tuhan. Itu yang menjadi jebakan buat diri Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian pada akhirnya. Semestinya sudah Tuhan tetapkan dia masuk ke tanah perjanjian, tetapi karena dia tidak berusaha merubah karakternya. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Bilangan 20 ayat yang ke-12 ya. Bilangan 20. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Nah, kebiasaan Musa yang suka berbantah, kebiasaan Musa yang suka meledak-ledak gitu ya amarahnya. Sehingga ketika Musa itu disuruh Tuhan untuk mengulurkan tongkatnya gitu ya, mengetuk gitu ya, supaya dari situ keluar air gitu ya, untuk memberi minum orang-orang Israel. Tetapi itu malah Musa itu memukul gitu ya, pakai tongkatnya. Nah, di situ Musa ini dipandang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Perintahnya Tuhan apa, yang dilakukan apa. Gitu.
Jadi betapa berbahayanya ketika kita sudah dipakai oleh Tuhan, sudah mendapatkan janji-janji Tuhan, tetapi kita tidak berusaha berubah dari karakter-karakter kita yang tidak baik, tidak berusaha untuk meletakkan kepercayaan kita lebih lagi kepada Tuhan, maka besar kemungkinannya kita akan melakukan sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal buat diri kita. Nah, ini kisah dari Musa yang bisa kita pelajari, di mana dia luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, tetapi juga ada sifat karakter yang tidak baik, yang tidak berusaha dirubah, yang membuat Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, masih untung aja Musa ini cuma tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia diselamatkan jiwanya oleh Tuhan. Nah, bayangkan kalau sampai karena kita tidak mau berubah dari karakter kita yang tidak baik, bahkan kalau sampai ada karakter yang jahat, itu kita tidak mau berubah, itu bisa aja nantinya menjadi pribadi yang seperti Yudas gitu ya. Udah melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri, dia tidak bisa menerima kesalahannya itu, dia tidak mampu, akhirnya dia sampai membunuh dirinya sendiri dan akhirnya jiwanya sendiri pun tidak selamat. Jadi mari kita belajar, bisa dibaca lebih ulang, lebih jauh. Kisah Musa ini banyak banget gitu ya, ayat-ayat yang membahas tentang Musa ini, supaya teman-teman bisa menarik pembelajaran lebih lagi. Apa sih yang harus kita pelajari dari diri Musa ini, yang perlu kita tiru, dan apa yang seharusnya kita hindari, supaya kita tidak mendapatkan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Bagaimana sih cara hidup kita itu sebagai laskar Allah, sebagai prajuritnya Allah itu. Nah, nanti biar Tuhan sendiri yang menerangi hati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Selamat maksud saya selamat menikmati, selamat mempelajari hal-hal yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.